จะดีเหรอคะมันจะไม่ดีอะ Halo Sobat Uber, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Nathan yang akan menyajikan rangkuman alur cerita film untuk kalian guys. Di video kali ini aku akan menceritakan alur film series dari Netflix yang berjudul Girl From Nowhere Season 1 tahun 2017. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Di awal scene terlihat ada seorang guru yang bernama Win sedang mengkampanyekan program buatannya tentang meditasi untuk murid di sekolah khusus perempuan. Kepala sekolah mereka sangat mendukung program dari Pak Win tersebut. Lalu ada guru wanita yang bernama Mali ingin menyampaikan rencananya terkait program penyediaan kondom di sekolah mereka. Karena sudah banyak kasus aborsi di kalangan murid. Namun rencananya itu dikecam oleh dua guru lainnya karena dianggap malah akan memicu murid-murid melakukan hubungan badan. Pak Win mengalihkan topik dengan membicarakan rencana barunya, yaitu program meditasi yang berfokus ke yoga. Dengan tujuan agar murid bisa berpikir dengan jernih. Singkat cerita, datang seorang murid baru bernama Nanohap. Bu Mali memintanya duduk di sebelah murid bernama Mei. Lalu datang Pak Win yang meminta sukarelawan untuk membantu kampanye video meditasi yoga. Ada dua orang yang mengajukan diri, yaitu Ing dan si Nano ini guys. Pak Win meminta mereka berkumpul di ruang audiovisual sepulang sekolah. Mereka pun melakukan latihan pertamanya. เดี๋ยวครูขอจัดท่านิดนึงนะของอิงโอเคนะเดี๋ยวครูว่าของแนนโน้ตน่าจะต้องเอ็นหลังมากขึ้นนะ Pak Win ini sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Faye guys. Mereka berbincang santai perihal esai buatan Faye soal ayahnya yang ia anggap pahlawannya. Esoknya di sekolah saat bel pulang berbunyi, Mei ingin mengatakan sesuatu kepada Nano, tapi tidak jadi. Nano mengatakan kepada Ing bahwa jadwal hari itu dibatalkan. Lalu Ing pun pulang. Padahal sebenarnya jadwal hari itu tidak dibatalkan. Kemudian Nano datang sendirian. Ia berkata Ing sedang tidak enak badan dan meminta jadwal hari itu dibatalkan saja. Tapi Pak Win berkata tidak apa-apa karena video kampanyenya dibutuhkan segera. Di saat latihan, Pak Win mulai menggoda Nano. Dan mereka pun bermantap-mantap guys. ครูวินแน่ใจแล้วใช่ไหมคะ Parah ya guys, padahal udah punya istri dan anak, tapi masih macam-macam sama cewek lain. Sama murid SMA lagi ya kan. Di sisi lain, Mei mendatangi Bu Mali untuk curhat. Ia berkata temannya hamil. Lalu ayah dari jabang bayi itu meminta temannya untuk melakukan aborsi. Lalu Mei bertanya apakah Bu Mali tahu tempat aborsi? Bu Mali sepertinya sudah tahu dan berkata bahwa ia bisa mengantar Mei langsung ke sana jika benar-benar diperlukan. Mei langsung panik dan keluar dari ruangan Bu Mali sambil menangis. Tak disangka Nano sudah ada di sana dan menawarkan diri untuk mengantar Mei ke tempat aborsi yang ia tahu. Saat bel pulang berbunyi di hari berikutnya, Pak Win berkata bahwa hari ini latihannya khusus untuk bagian Nano saja. Mei tak sengaja menguping pembicaraan itu. Pak Win membawa Nano ke ruang pribadinya di mana tak seorang pun boleh masuk. Setelah itu, ia langsung nyosor saja guys. Nano kemudian berkata apa Pak Win tidak takut dengan konsekuensi dari perbuatannya karena sudah mempunyai keluarga. Pak Win tidak peduli dan malah mengancam Nano akan menyebarkan video mantap-mantap mereka tempo hari. Nano terlihat pasrah dan Pak Win lanjut nyosor. Cakep-cakep mesum ya guys. Sesampainya di rumah, Pak Win dikejutkan dengan Nano yang sudah ada di rumahnya dan sedang bermain di kamar Faye. Mereka mengajak Nano makan siang bersama. Pak Win terlihat panik, sedangkan Nano tersenyum licik. Nano bercerita soal dirinya yang membantu Pak Win untuk membuat video yoga. Ia juga mengajak istrinya untuk kapan-kapan ikut datang melihat latihan.
คุณนะคะ ไว้ถ้าวันไหนว่างๆก็มาเล่นด้วยกันสิคะ3 คนสนุกดีหรอก Nano berkata kalau Pak Win sangat pandai dan mengajarinya gerakan-gerakan sulit. ครูวินต่างหากที่เก่ง ช่วยสอนท่ายากๆให้พี่เนนโนตั้งเยอะ เหนื่อยแย่เลยใช่ไหมคะครูวิน Kemudian Veo bercerita bahwa Nano membantunya menyelesaikan tugas esainya, yang mana itu soal ayahnya si Pak Win. Lalu istri Pak Win meminta Nano untuk membantu mengajar Veo di rumah saat ada waktu senggang, karena mereka sibuk akhir-akhir ini. Gimana tuh Pak? Panik nggak? Panik nggak? Ya panik dong, masa enggak? Nano pun mengiyakan. Ia juga menawarkan Veo untuk mengajak teman-temannya tanpa meminta bayaran. เย้พี่แนนโนจะดีที่สุดเลยค่ะ จริงๆพี่เนน Si Nano ini pinter banget bikin wajah ngeselin ya guys. Hehe. Saat malam hari, Nano mengirim rekaman suara perihal pembicaraan mereka di ruang pribadi Pak Win. Esoknya di sekolah, Pak Win langsung mencari Nano dan Mei di kelasnya. Tapi mereka tidak masuk karena sakit. Pak Win dengan emosi menelpon Nano dan menyuruh Nano untuk tidak mengganggu keluarganya. Ia juga menyuruh Nano untuk datang ke rumah audio visual sore itu juga. Nano sedang berada di tempat aborsi bersama Mei yang sedang menangis. Ia berkata kepada Mei untuk memikirkan lagi soal keputusannya yang akan ia ambil. Shin berpindah ke rumah Pak Win, yang mana Veo sedang bermesraan dengan pacarnya. Namun saat mereka hendak berciuman, Nano muncul dari pintu belakang. Nano bertanya kepada Veo, apakah dia pacarmu? Veo menjawab, bukan kok. Nano kemudian mengajak mereka belajar di kosannya. Sesampainya di kosan, Pak Win menelpon Nano. Lalu Nano berkata kalau ia ada urusan mendadak dan harus segera pergi kurang lebih 1 jam. Ia meminjam ponsel Veo dan pergi meninggalkan mereka berdua di kosannya. Kemudian ia mengangkat telepon dari Pak Win yang marah-marah dan akan benar-benar menyebarkan videonya jika Nano tak kunjung datang dalam waktu 15 menit. Nano ternyata sudah memasang kamera tersembunyi di kamarnya yang langsung terhubung dengan ponselnya. Nano mulai melakukan ancang-ancang dan mencium Veo. Nano menelpon Pak Win. Ia berkata pintu gerbang tutup jadi ia tak bisa masuk. Setelah Pak Win keluar mengeceknya, ternyata Nano hanya menipunya. Pak Win pun segera kembali ke ruang audio visual. Dan sudah ada Nano di lantai atas tersebut. Nano membicarakan soal file menarik yang ada di komputer Pak Win. Tapi Pak Win berkata kau tidak akan bisa mengaksesnya karena harus memasukkan password. Namun bukan itu tujuan utama Nano datang. Ia ingin menunjukkan sesuatu kepada Pak Win. Ia menampilkan siaran live putrinya yang hendak mantap-mantap dengan pacarnya lewat proyektor. Pak Win yang melihatnya pun panik. Namun yang menjawab Nano karena ponselnya sudah ia pinjam sebelum pergi. สวัสดีค่ะคุณพ่อ น้องว่ากำลังติวหนังสืออยู่แต่จะเสร็จแล้วนะคะ Nano menyuruh Pak Win meminta sambil berlutut jika ingin diberitahu lokasi keberadaan putrinya saat ini. Saat Pak Win melakukannya, Nano langsung tertawa lepas. ก็ได้ค่ะก็ได้ Nano ini baik tapi rada psycho ya guys, ngeri ya kan. Nano belum mau memberitahunya sampai Pak Win memberitahu password komputernya. Ia pun mau tak mau memberitahunya dan segera menuju lokasi putrinya berada. Di saat yang sama, Nano mengirim semua video rekaman Pak Win ke ponsel Num. Entah dari mana Nano tahu nomor ponsel Num ini. Veo yang terlihat sudah selesai melakukan malam pertama, penasaran dengan suara notifikasi itu. Ia mengambilnya dari tangan Num dan melihat isi dari pesan tersebut. Walaupun Num sudah mencoba melarang untuk jangan melihatnya. Betapa terkejutnya Veo melihat isi pesan yang mana itu adalah semua video rekaman mantap-mantap ayahnya tercinta dengan murid-murid SMA. Pak Win tiba di sana dan langsung menghajar Num. Di sisi lain, Nano mengirim semua rekaman itu ke kantor pusat bantuan sambil tertawa ala psycho. Pak Win memarahi Veo atas apa yang baru saja ia lakukan.
Fei pun balik memarahi ayahnya atas semua perbuatannya selama ini, lalu pergi. Wow! Pak Win mengejarnya dan menamparnya. Fei berkata ia menyesal terlahir sebagai putrinya dan berlari. Namun naas, ada mobil yang melintas, ia pun tertabrak dan meninggal di tempat. จะดีเหรอคะ มันจะไม่ดีอะ Dan yang lebih mengenaskannya lagi, ternyata yang menabraknya itu adalah ibunya sendiri. Mei mengirim pesan kepada Bu Mali yang berisi ucapan terima kasihnya atas supportnya selama ini. Ia memutuskan untuk berhenti sekolah demi sang jabang bayi. Ia juga melampirkan soal video skandalnya kepada Bu Mali dan meminta Bu Mali menggunakannya sesuai kebijakan. Keesokan paginya sudah banyak wartawan dan mobil polisi di depan gerbang sekolah. Mereka semua menanyakan soal skandal guru di sana yang mana itu adalah Pak Win. Dan tanpa diduga ternyata kepala sekolahnya pun sama bejatnya dengan Pak Win. Guru-guru lain hanya bisa terperangah dan menatap Pak Kepala Sekolah. Pak Win terlihat sudah berada di dalam mobil polisi sebagai salah satu tersangka pelaku asusila. Dari dalam mobil ia melihat Nano dan mengamuk. Nana menghilang di dalam keramaian, lalu film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur cerita film dari Girl From Nowhere season 1 episode 1. Benar-benar menggambarkan realita yang ada di sana pada saat itu ya guys. Sebenarnya agak kasihan lihat nasib Fei yang harus meregang nyawa, tapi itulah karma. Kita tak tahu bentuk karma dari perbuatan kita seperti apa. Bisa jadi orang yang penting bagi kita ikut terkena imbasnya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya guys. Kita ambil yang positifnya dan buang negatifnya. Sebelum pamit, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah support channel ini. Sekaligus ingin mengingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tentunya supaya aku semakin semangat kontennya ya guys. Oke, sekian dulu video alur cerita kali ini. Thanks for watching. Assalamualaikum, bye-bye.